Welcome to our channel. Bisakah kalian membayangkan apa yang akan terjadi dalam beberapa dekade mendatang? Bagaimana tidak? Dunia telah hadir dalam upaya matahari buatan demi pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan. Selain itu, akan ada kota hijau yang disinyalir sebagai kota masa depan dengan segala kemegahan serta peningkatan infrastruktur antar dua negara dengan segala keuntungannya. Demi upaya menghadirkan gambaran yang terangkum dalam sejumlah data, berikut mega proyek paling mengesankan yang akan dibangun selama beberapa dekade ke depan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Proyek fusi nuklir ITER. Belakangan sekelompok orang mengerjakan proyek yang dicap ambisius dan gila-gilaan. Publik pun seakan dipaksa bereaksi manakala kabar tentang matahari buatan sebentar lagi akan diciptakan. Lebih dari itu, suhu yang dibutuhkan pun harus 10 kali lebih panas dari inti matahari. Lalu, untuk apa matahari buatan diperadakan? Meski terdengar ekstrem, mari berkenalan dengan proyek fusi nuklir International Thermonuclear Experimental Reactor atau ITER berikut. Menanggapi kebutuhan energi yang semakin meningkat, membuat banyak negara di dunia turut andil dalam pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa fusi nuklir alias reaksi termonuklir terbesar di dunia dipikirkan bersama. Pada dasarnya, para ilmuwan telah lama berusaha untuk meniru proses fusi nuklir yang terjadi di dalam matahari dengan alasan proses tersebut dapat menyediakan sumber listrik murah, aman, serta bersih yang hampir tak terbatas. 35 negara diketahui bekerja sama demi mewujudkan fusi nuklir di bumi. Pada situs seluas 42 hektar di selatan Prancis, hampir 3.000 ton magnet superkonduktor akan dihubungkan oleh 200 km kabel superkonduktor. Hasil perakitan lalu disimpan pada suhu minus 269 derajat Celcius oleh pabrik cryogenic terbesar di dunia, yang mana proyek tersebut dimulai pada tahun 2006 dengan anggaran hingga 342 triliun rupiah. Meski nuklir raksasa ini mendapat sokongan dana dari 8 anggota ITER, diantaranya Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Anggota dari Eropa menyumbang 45% dari perkiraan dana, sementara anggota lain masing-masing menyumbang 9,1%. Tokamak yang akan dibangun di Prancis dikabarkan akan memiliki berat hingga 23.000 ton dan memiliki volume 830 meter kubik, keliling 30 meter, juga tinggi 30 meter, serta terdiri atas lebih dari 1 juta bagian yang dibangun di berbagai negara. Ukuran ini jauh lebih besar dari tokamak terbesar saat ini yang hanya 100 meter kubik. Proyek sains terbesar di dunia ini pun diharapkan bisa selesai pada tahun 2025 mendatang. Mengapa ini penting? Untuk kalian ketahui, jika fusi nuklir tercapai, maka keunggulannya akan sangat besar. Selain karena pengadaan energi ultra powerful yang murah untuk diproduksi, bebas emisi, dan hampir tak terbatas seperti disebutkan tadi, fusi nuklir juga tidak meninggalkan limbah radioaktif yang membuatnya sedekat mungkin dengan sumber energi yang sempurna. Forest City. Selanjutnya ada Forest City yang kehadirannya bahkan disebut-sebut akan mengguncang masa depan. Bagaimana tidak? Proyek pengembangan properti yang berdiri tepat di dekat garis perbatasan Malaysia-Singapura ini sejatinya terbentuk di bawah rencana transformasi perekonomian Malaysia pada tahun 2006. Tidak hanya itu, Forest City juga dianggap berpotensi dalam perjalanannya sebagai pilihan investasi bagi warga Singapura. Hal tersebut bisa dilihat dari progresnya sejauh ini, terutama setelah menuntaskan kompleks Starview Bay pada tahun 2019 lalu. Proyek pengembangan tersebut akan memastikan 6.500 penghuni baru bisa pindah ke sana. Kawasan seluas 3.425 hektar yang memperoleh investasi dari pemerintah Singapura dan Malaysia tersebut
sekaligus mengukuhkan posisinya yang terletak di dalam kawasan ekonomi khusus Iskandar, wilayah paling selatan di Semenanjung, Malaysia. Pengembang asal Cina Country Garden membangun kota baru Forest City sejak awal 2016 dengan rancangan masa pembangunan 25 hingga 30 tahun. Sehingga bisa dipastikan bahwa ini akan menjadi proyek masa depan yang dinantikan keberhasilannya. Berdiri di atas 4 pulau buatan hasil reklamasi, Forest City menjanjikan gedung perkantoran, taman, hotel, toko, sekolah, dan 250.000 unit hunian untuk dibangun. Kawasan industri, instalasi, Industrialized Building System atau IBS seluas 1.000 hektar di sana bahkan sudah tercatat di Museum Rekor Malaysia sebagai fasilitas konstruksi prefabrikasi terbesar yang sepenuhnya otomatis di Malaysia. Nah, atas semua rancangan dan capaian yang telah tercatat, Forest City kemudian disebut-sebut akan menjadi kota ramah lingkungan pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Dengan nilai investasi pembangunan yang ditaksir mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat, proyek kerjasama Tiongkok dan Malaysia ini akan menjadi zona demonstrasi standar One Belt One Road di Asia Tenggara. Hanya saja tak bisa diabaikan pula, terlepas dari slogan kota lepas pantai yang hemat energi, sensitif secara ekologis, konservasi lahan, dan polusi rendah, tetap saja pembangunan yang dimaksud memiliki dampak lingkungan negatif yang signifikan. Terbukti melalui kerusakan permanen akibat reklamasi laman basah pesisir yang sensitif secara ekologis telah terjadi. China-Pakistan Economic Corridor. Demi meningkatkan infrastruktur Pakistan yang berhubungan langsung dengan China, Koridor Ekonomi Cina-Pakistan atau China-Pakistan Economic Corridor atau CPEC kemudian hadir. Tidak berlebihan jika ini disebut sebagai proyek bilateral besar-besaran, mengingat nantinya peningkatan pasokan energi Cina serta perdagangan internasional melalui jaringan rute darat dan laut baru akan dimulai dari sini. Singkatnya, CPEC membawa visi untuk mengubah ekonomi Pakistan dengan memodernisasi sistem transportasi jalan, kereta api, udara, dan energinya, serta untuk menghubungkan pelabuhan laut dalam Pakistan Gwadar dan Karachi ke Provinsi Xinjiang, Cina dan sekitarnya melalui jalur darat. Nah, sementara jaringan tadi menghubungkan Provinsi Xinjiang yang strategis di Cina ke Pelabuhan Gwadar di Provinsi Balochistan, Barat Daya Pakistan. Koridor tersebut juga akan memudahkan akses Cina ke Afrika dan Timur Tengah. Sekaligus ini akan membawa keuntungan miliaran dolar bagi Pakistan karena proyek tersebut memacu kegiatan bisnis di sepanjang koridor yang menggantikan jalur sutra. Pejabat Pakistan juga memperkirakan bahwa CPEC akan menghasilkan lebih dari 2,3 juta lapangan pekerjaan antara 2015 dan 2030. Proyek ini diluncurkan pada 20 April 2015 ketika Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menandatangani 51 perjanjian dan Memorandum of Understanding senilai 46 miliar US dollar. Namun belakangan pembengkakan biaya terjadi di mana angka 46 miliar US dollar bergerak ke perkiraan 62 miliar US dollar hingga 75 miliar US dollar atau sekitar 1,03 kuadriliun rupiah. Sekadar informasi, pencapaian terbesar dari proyek sejauh ini adalah pengembangan Pelabuhan Gwadar yang akan menjadi salah satu pusat pengiriman terpenting di Asia Selatan. Sayangnya, protes besar-besaran tak terhindarkan, manakala masyarakat setempat merasa tak mendapat keuntungan dari proyek tersebut. Sebaliknya, mereka mengaku semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan menghadapi kelangkaan air. Di sisi lain, para ahli juga mengkritik bahwa Pakistan kewalahan dengan utang besar dari Cina yang mungkin sulit untuk dikembalikan. Namun, Pakistan bersikukuh bahwa itu tidaklah benar. Lagi pula, pembangunan koridor ini sangat penting bagi Cina, juga demi pertumbuhan masa depan Pakistan. Mengingat ini adalah investasi terbesar Pakistan yang pernah dibuat sejak kemerdekaannya pada tahun 1947, sekaligus merupakan investasi terbesar yang pernah dilakukan Cina di negara asing manapun. Sejumlah proyek tadi adalah proyek besar yang sementara dan telah terselesaikan sebagiannya.
Karena label proyek masa depan sudah tercetak dengan jelas, tentu saja ekspektasi itu ada. Berikut keingintahuan akan keberhasilannya terus dinantikan. Nah, menurut kalian akan seperti apa ketiga mega proyek tadi di masa depan?